Tahukah kamu apa hal paling berbahaya yang bisa kamu lakukan dalam hidup? Yaitu mempercayai apa yang dipercaya oleh semua orang. Karena secara statistik, semua orang sedang terlilit hutang, frustrasi, lelah, dan hidup jauh di bawah potensi yang sebenarnya bisa dicapai. Bahkan lebih buruk lagi, mereka menganggap itu normal. Pernahkah kamu menyadari bahwa kebanyakan orang menghabiskan lebih banyak waktu memilih tontonan di televisi daripada memutuskan arah hidup mereka sendiri? Mereka sering mengeluh tidak punya uang, tidak punya waktu. Tapi menghabiskan berjam-jam menggulir layar ponsel, menikmati kehidupan orang lain, sementara hidup mereka sendiri mengalir begitu saja. Dan ini sebuah kebenaran yang mungkin akan membuatmu kesal. Alam semesta tidak peduli dengan alasanmu. Ia hanya merespons apa yang kamu pancarkan dan tindakan yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu sesali. Ketika aku masih muda, aku tidak memiliki apapun yang biasanya dianggap menjamin kesuksesan. Tidak ada pendidikan, tidak ada uang, tidak ada koneksi penting. Jika kamu melihatku waktu itu, mungkin kamu akan bilang aku tidak akan pernah sampai jauh. Tapi aku belajar sesuatu yang mengubah segalanya. Masalahnya bukan apa yang tidak kamu miliki, tapi apa yang tidak kamu sadari sudah kamu miliki. Oleh karena itu, dalam beberapa menit ke depan, aku akan menunjukkan 6 langkah sederhana yang aku sendiri gunakan untuk keluar dari pekerjaan yang membayar sangat sedikit dan membangun beberapa sumber penghasilan yang menghasilkan lebih dari 1 juta euro per tahun. Tidak masalah jika kamu saat ini bangkrut, berhutang, atau merasa terjebak dalam hidup. Langkah-langkah ini berhasil, dan jika kamu bertahan sampai akhir, kamu akan mengerti mengapa kebanyakan orang tidak pernah mewujudkan impian mereka, dan bagaimana kamu akan melakukannya secara berbeda. Pernahkah kamu berhenti sejenak untuk memikirkan bahwa mungkin kamu telah menjalani sebagian besar hidupmu tanpa benar-benar tahu siapa dirimu? Banyak orang menghabiskan bertahun-tahun, bahkan beberapa dekade, dengan percaya bahwa mereka adalah nama yang diberikan kepada mereka, pekerjaan yang mereka jalani, atau tubuh yang mereka tinggali. Tapi itu hanyalah permukaan. Ketika seseorang bertanya siapa kamu, kebanyakan menjawab dengan pekerjaan atau sesuatu yang mereka miliki. Tapi itu bukanlah esensi dirimu. Ketika kamu mengatakan mobilku, rumahku, tubuhku, kamu menganggap semua itu terpisah dari siapa dirimu yang sebenarnya. Sedikit orang yang menyadari bahwa ketidakjelasan tentang identitas diri inilah yang menghalangi begitu banyak orang untuk maju. Aku masih ingat dengan jelas saat aku sendiri tidak tahu siapa aku. Aku baru menyelesaikan kelas 8, tidak punya rencana untuk masa depan, dan menerima pekerjaan apapun yang datang, mengganti ban, membersihkan mesin, mengangkat beban berat di pabrik, mengepel lantai. Aku tidak punya arah, dan sejujurnya, aku bahkan tidak tahu bahwa aku membutuhkan itu. Masalah hidup seperti itu adalah kamu mulai percaya bahwa itulah takdirmu dan tidak ada yang lain. Tapi sebenarnya ada. Langkah pertama adalah memiliki keberanian untuk jujur melihat dirimu sendiri dan bertanya, di mana aku sekarang? Bukan hanya secara geografis, tapi juga dalam hasil, pilihan, dan hubunganku. Karena jika kamu tidak tahu di mana kamu berada, kamu tidak bisa merencanakan kemana kamu ingin pergi. Dan analisis ini lebih dari sekadar keadaan keuanganmu. Aku ingin kamu melihat hidupmu seperti sebuah peta dan mengenali medan tempat kamu berdiri. Siapa 5 orang yang paling sering kamu habiskan waktu bersama? Ada aturan yang hampir tak tergoyahkan. Hasil dari 5 orang yang paling sering kamu temui mencerminkan hasilmu sendiri. Jika mereka selalu mengeluh puas dengan sedikit, mengkritik orang yang berusaha maju, maka hanya masalah waktu sampai kamu menjadi seperti mereka. Bukan karena kamu mau, tapi karena lingkungan membentuk cara berpikirmu. Ini bukan filosofi murahan, ini perilaku manusia. Kita menyerap pola, keyakinan, dan kebiasaan dari kelompok tempat kita hidup, bahkan tanpa sadar. Dan ketika kita sadar, kita sudah hidup dalam batasan yang kelompok itu tetapkan. Sekarang pikirkan, berapa kali kamu menunda bertindak karena seseorang di sekitarmu mengatakan itu tidak akan berhasil? Berapa banyak mimpi yang kamu simpan karena takut apa kata orang?
Yang perlu kamu pahami adalah kemajuanmu tidak boleh bergantung pada persetujuan lingkunganmu saat ini. Dalam beberapa kasus, untuk maju kamu harus menjauh dari beberapa orang, dan itu bisa menyakitkan. Mereka mungkin teman lama, rekan kerja, atau bahkan keluarga. Tapi jika mereka tidak bisa melihat melampaui realitas mereka sendiri, mereka akan mencoba menarikmu kembali setiap kali melihat kamu naik. Bukan karena niat buruk, tapi karena keberhasilan orang lain menunjukkan betapa mereka sendiri telah terhenti. Aku sendiri mengalami hal ini. Ketika aku mulai mengubah pola pikir dan menetapkan tujuan yang lebih besar, aku menyadari beberapa orang tidak lagi mengerti aku. Beberapa bahkan menertawakan ide-ideku. Tapi perlahan, aku menemukan orang lain yang berpikiran sama. Orang-orang yang tidak hanya mendorongku, tapi membuatku berpikir lebih besar, bertindak lebih cepat, dan percaya aku bisa pergi lebih jauh. Ini mengubah segalanya. Rasanya seperti keluar dari ruangan gelap dan masuk ke tempat yang terang benderang. Tiba-tiba, kamu melihat kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tidak pernah kamu sadari ada. Sekarang, saya ingin kamu melakukan sebuah latihan. Ambil selembar kertas dan tuliskan nama 5 orang yang paling sering kamu habiskan waktu bersama. Kemudian, nilai secara jujur hasil mereka di bidang-bidang penting: keuangan, kesehatan, hubungan, dan kebahagiaan. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini tujuan yang ingin aku capai? Karena jika kamu terus bersama kelompok yang sama, kemungkinan besar kamu akan berakhir di tempat yang sama pula. Jika jawabannya tidak, saatnya mulai mencari koneksi baru. Ini bukan berarti harus meninggalkan semua orang, tapi menyeimbangkan pergaulanmu agar mencakup mereka yang sudah berada di tempat yang kamu inginkan atau setidaknya percaya pada perkembanganmu. Kesadaran sederhana tentang di mana kamu berada, siapa kamu, dan dengan siapa kamu bergaul sudah mulai mengubah permainan. Kamu berhenti hidup seperti robot dan mulai mengendalikan jalur hidupmu sendiri. Ini adalah dasar untuk semua yang akan datang. Tanpa ini, tujuan apapun yang kamu tetapkan akan seperti berlayar tanpa peta dan kompas, selalu bergantung pada arus. Tapi begitu kamu memahami posisi dirimu dan dengan sadar memutuskan siapa yang akan memengaruhi perjalananmu, kamu mulai menyelaraskan hidupmu dengan tujuan yang ingin dicapai. Disitulah gerakan sebenarnya dimulai. Menentukan tujuan yang jelas adalah salah satu momen paling penting dalam perjalanan apapun, tapi juga tempat di mana kebanyakan orang menyerah sebelum mulai. Banyak yang terhenti karena ingin kepastian mutlak, bahwa jalannya aman, semuanya akan berjalan sempurna, dan tidak ada risiko. Tapi hidup tidak berjalan seperti itu. Justru kejelasan dan keputusanlah yang menciptakan jalan, bukan sebaliknya. Saat kamu memutuskan, kamu mulai melihat kemungkinan yang sebelumnya tak terlihat. Masalah besarnya adalah, kebanyakan orang tidak benar-benar memutuskan. Mereka mengatakan ingin sesuatu, tapi selalu meninggalkan pintu terbuka untuk mundur jika keadaan sulit. Ketidakpastian diam-diam inilah yang membunuh mimpi. Saat aku masih bekerja di pemadam kebakaran, aku tidak tahu bagaimana mencapai sesuatu yang lebih besar. Aku menerima gaji tetap, tidak melihat prospek pertumbuhan, dan jujur saja, aku pikir itu adalah yang terbaik yang bisa aku capai. Hingga suatu hari, seorang pria memperkenalkan sebuah buku berjudul Think and Grow Rich. Aku tidak hanya membacanya, aku melahap isi buku itu. Rasanya seperti seseorang menyalakan lampu di ruangan yang selama bertahun-tahun aku terperangkap dalam gelap. Aku menyadari bahwa perbedaan antara mereka yang hidup dengan sedikit dan mereka yang berkembang bukan hanya pada uang yang dimiliki, tapi pada cara mereka berpikir dan kejelasan tujuan mereka. Tidak lama setelah itu, dalam penerbangan lebih dari 20 jam ke Kuala Lumpur, aku mengambil selembar kertas dan menulis sebuah angka, 1 juta. Itu bukan hanya angka cantik atau mimpi jauh, itu adalah tujuan konkret. Pada saat itu aku bertanya pada diri sendiri sebuah pertanyaan yang mengubah pandanganku secara total. Apa perbedaan antara orang yang benar-benar menghasilkan jutaan dan mereka yang menganggap itu mustahil? Jawabannya datang seperti kilatan. Mereka tidak bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Mereka yang menghasilkan jumlah besar mendiversifikasi, menciptakan banyak aliran pendapatan.
Kesadaran ini membuatku mengembangkan konsep yang kukenal sebagai banyak sumber penghasilan. Dan dari situ, lahir sebuah program yang membantu ribuan orang mengubah ide menjadi bisnis dan bisnis menjadi keuntungan. Salah satu contohnya adalah ketika aku terhubung dengan Mark Victor Hansen. Dia sangat percaya pada ide tersebut, sampai-sampai dia tidak bisa tidur setelah kami berbicara. Kemudian dia mengubah cerita sederhana menjadi sebuah koleksi buku yang berjudul Chicken Soup for the Soul. Ketika dia bilang akan menjual 50 juta eksemplar, aku akui meski sudah memiliki tujuan besar, aku pikir itu berlebihan. Namun dia tidak hanya menjual 50 juta. Dia menjual lebih dari 72 juta sebelum batas waktu yang dia tetapkan. Dan kini koleksi itu telah terjual lebih dari 1 miliar eksemplar di seluruh dunia. Ini mengajarkanku sekali lagi bahwa satu-satunya batasan nyata adalah yang kita pilih untuk kita percayai. Dan itulah yang ingin aku minta darimu. Pilihlah sebuah tujuan penting yang akan menarikmu keluar dari zona nyaman, tapi juga membangkitkan emosi dan keinginan untuk bertindak. Jangan pilih sesuatu yang kamu tahu bisa dengan mudah dicapai, karena itu tidak akan mengubahmu. Pada saat yang sama, jangan pilih sesuatu yang kamu anggap mustahil, karena kamu bahkan tidak akan mulai. Titik ideal adalah yang tampak menantang tapi bisa kamu bayangkan, meski kamu belum tahu persis bagaimana itu akan terjadi. Dan ketika menuliskan tujuan itu, tulislah seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Jangan gunakan "aku ingin" atau "aku berharap". Gunakan bentuk sekarang. Aku sangat bahagia dan bersyukur sekarang karena aku, dan lengkapi dengan pencapaian yang Anda inginkan. Perubahan sederhana dalam bahasa ini menempatkan pikiran Anda pada frekuensi pencapaian, bukan kekurangan. Membawa pernyataan ini bersama Anda, mengulanginya setiap hari, dan membayangkan hasilnya menciptakan keterikatan emosional dengan tujuan Anda. Ketika Anda terlibat secara emosional, tindakan Anda secara alami mulai selaras dengan apa yang ingin Anda capai. Pahami bahwa begitu Anda menetapkan tujuan dengan jelas dan berkomitmen padanya, tidak lagi penting apakah orang lain percaya atau tidak. Yang penting adalah Anda menjaga gambaran itu tetap hidup dalam pikiran Anda dan bertindak sesuai dengannya setiap hari. Awalnya mungkin terasa jauh, tetapi semakin lama Anda mempertahankan visi itu, semakin nyata bentuknya. Ini seperti menanam benih. Anda tidak melihat apapun dalam beberapa minggu pertama, tetapi itu tidak berarti tidak ada yang terjadi. Transformasi dimulai di tempat yang tak terlihat, dan hanya mereka yang menjaga iman dan tindakan konstan yang akan menyaksikan hari panen. Jika Anda benar-benar berkomitmen, Anda akan menyadari sesuatu yang kuat. Bukan tujuan yang mendekati Anda, melainkan Anda yang mulai mendekatinya. Dan ketika keduanya bertemu, apa yang sebelumnya tampak seperti keberuntungan atau kebetulan hanyalah hasil yang tak terhindarkan dari keputusan tegas dan visi yang jelas. Ketika Anda memutuskan suatu tujuan, langkah berikutnya adalah memahami bahwa ada hukum yang mengatur proses ini dan tidak ada yang akan terjadi kecuali Anda bersedia membayar harganya. Disinilah banyak orang tersesat. Seringkali kita melihat orang berdoa, memohon, membayangkan, berharap alam semesta, Tuhan, atau kekuatan yang lebih tinggi melakukan semua pekerjaan untuk mereka. Namun itu tidak akan pernah terjadi. Saya sangat percaya pada kekuatan spiritual dan kekuatan iman. Tetapi saya juga tahu itu hanya bekerja jika disertai tindakan. Anda bisa berdoa setiap hari untuk membangun otot, tetapi jika Anda tidak mengangkat beban, tidak ada yang akan berubah. Dengan kemakmuran dan pencapaian, halnya sama. Setiap ide, setiap mimpi adalah seperti benih. Ada masa kehamilan sampai itu muncul di dunia fisik. Bedanya adalah sementara kita tahu persis berapa lama benih fisik berkecambah, dengan ide dan tujuan spiritual, jangka waktunya tidak diketahui. Anda bahkan bisa menetapkan tanggal untuk pencapaian itu, tetapi dalam praktiknya itu hanyalah perkiraan. Saya sendiri sering salah menentukan tanggal. Saya pernah tertunda selama 1 tahun penuh untuk mencapai beberapa tujuan. Dan saat ini masih ada satu yang melewati batas waktu yang saya tetapkan. Namun itu tidak membuat saya menyerah, karena saya memahami bahwa selama benih itu berada di bawah tanah, di luar pandangan saya, pekerjaan diam-diam terus berlangsung.
Tantangan besar adalah kebanyakan orang tidak sabar untuk mempertahankan visi ketika itu belum terlihat. Mudah untuk percaya pada hasil ketika Anda sudah bisa merasakannya. Tetapi kekuatan sejati ada pada percaya ketika belum ada apa-apa. Dan iman ini bukan buta. Ia datang dari pemahaman tentang bagaimana hukum-hukum ini bekerja. Ketika Anda mengerti bahwa segala sesuatu bergerak dari yang tak terlihat ke yang terlihat, dari pikiran ke bentuk, Anda mulai menyadari bahwa setiap tindakan, setiap keputusan, setiap langkah yang Anda ambil sedang membangun hasilnya, meskipun Anda belum bisa melihatnya. Dan disinilah harga yang harus dibayar masuk. Karena tidak ada hasil tanpa pengorbanan. Anda harus melepaskan beberapa hal untuk meraih apa yang Anda inginkan. Bisa jadi waktu luang, kenyamanan sementara, mengatakan tidak pada undangan, gangguan, dan bahkan pada orang-orang. Banyak orang tidak mau melakukan ini, dan itulah sebabnya mereka tidak pernah melihat impiannya terwujud. Saya pernah menolak kesempatan yang akan memberi saya keuntungan langsung, tetapi akan mengalihkan perhatian saya dari tujuan yang lebih besar. Saya sudah bekerja semalam suntuk, bepergian tanpa henti, menahan kritik dan ketidakpercayaan dari orang-orang terdekat. Itulah harganya. Dan jika Anda tidak siap membayarnya, lebih baik jujur pada diri sendiri bahwa tujuan Anda tidak terlalu penting. Yang menarik adalah, ketika Anda menerima untuk membayar harga itu, segala sesuatu mulai tersusun dengan cara yang tampak ajaib. Anda bertemu orang yang tepat, menerima informasi pada waktu yang tepat, peluang muncul. Tapi, semua itu hanya terjadi karena Anda bergerak. Ini bukan keberuntungan, ini konsekuensi. Tindakan yang konstan bahkan di tengah ketidakpastian, menjaga energi tetap mengalir dan membuka ruang agar hasil muncul. Saya ingin Anda merenung sekarang, apa yang benar-benar Anda siap lakukan untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Sejauh mana tekad Anda? Apakah Anda siap menjaga fokus saat antusiasme awal memudar, karena mudah termotivasi di hari-hari pertama? Sulit untuk terus maju ketika kemajuan tampak lambat, tidak ada yang memberi tepuk tangan, dan hidup tampak menghalangi Anda. Pada saat itulah kebanyakan orang menyerah, dan pada saat itulah kamu harus terus melangkah. Faktanya, membayar harga bukanlah hukuman, melainkan sebuah penyaring. Ia memisahkan mereka yang hanya bermimpi dari mereka yang benar-benar mewujudkan. Orang yang memahami hal ini berhenti mencari jalan pintas dan mulai mencari konsistensi. Disinilah hal yang mustahil mulai menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Saat kamu mulai mengejar tujuan besar, sesuatu yang tak terelakkan terjadi. Lingkunganmu berubah. Bukan hanya tempat fisik di mana kamu berada, tetapi juga orang-orang, percakapan, kebiasaan, dan bahkan cara berpikirmu. Pada awalnya, perubahan ini mungkin terasa tidak nyaman karena menantang segala sesuatu yang sudah akrab. Rasanya seperti meninggalkan tanah yang biasa kamu pijak dan melangkah ke wilayah baru yang tidak selalu membuatmu merasa aman. Namun perubahan ini sangat diperlukan karena mustahil untuk tumbuh jika kamu tetap dikelilingi oleh pengaruh yang sama yang telah menciptakan kehidupan yang ingin kamu tinggalkan. Aku masih ingat dengan jelas pertama kali keluar dari seminar tentang kemakmuran. Aku merasa terinspirasi, penuh ide dan dengan energi berbeda. Tetapi kembali ke lingkungan di mana tidak ada yang berbagi visi yang sama. Itu sulit. Percakapan tetap sama, selalu berputar pada masalah, keluhan, dan keterbatasan. Aku tidak punya teman untuk bertukar pikiran tentang tujuan yang ingin aku capai. Bertahun-tahun aku merasa seperti mendayung melawan arus. Sekarang jika melihat ke belakang, aku menyadari bahwa jika saat itu aku punya kelompok yang bertanggung jawab, orang-orang yang berkomitmen untuk tumbuh bersama, aku akan maju jauh lebih cepat. Seiring waktu, aku mengerti bahwa memilih dengan siapa kamu bergaul sama pentingnya dengan memilih arah yang akan kamu tempuh. Jika orang di sekitarmu tidak percaya pada potensimu atau tidak menghargai pertumbuhan, cepat atau lambat kamu akan merasakan bebannya. Dan seringkali, mereka tidak bermaksud buruk. Seringkali mereka hanya mempertahankan keyakinan mereka sendiri, mengulangi pola yang mereka bawa selama bertahun-tahun. Namun, jika kamu berkomitmen pada tujuanmu, kamu harus melindungi diri dari pengaruh-pengaruh itu. Ini bisa berarti membatasi waktu yang kamu habiskan dengan teman tertentu,
mengubah cara kamu berpartisipasi dalam percakapan tertentu, atau bahkan menjauh dari lingkungan di mana kamu tahu energimu terkuras. Pada saat yang sama, penting untuk mencari koneksi baru. Orang-orang yang tidak hanya mendukung kesuksesanmu, tetapi juga bekerja untuk kesuksesan mereka sendiri. Ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang berpikir besar, berbicara tentang peluang, dan berbagi solusi daripada masalah, sesuatu berubah di dalam dirimu. Tiba-tiba, yang mustahil menjadi mungkin. Kamu mulai melihat contoh nyata bahwa apa yang kamu inginkan bisa dicapai, dan itu menumbuhkan kepercayaan dirimu. Jenis lingkungan ini berfungsi sebagai akselerator. Ia tidak hanya membuatmu tetap termotivasi, tetapi juga meningkatkan standar yang kamu tetapkan untuk dirimu sendiri. Penting untuk memahami bahwa seiring kamu tumbuh, beberapa orang akan secara alami menjauh. Jangan mencoba menahan mereka yang tidak mau mengikuti perkembanganmu. Sebaliknya, bersiaplah untuk kemitraan dan kolaborasi baru. Kadang-kadang sebuah kontak sederhana atau percakapan pada waktu yang tepat bisa membuka pintu yang tidak pernah kamu bayangkan. Agar itu terjadi, kamu harus berada di tempat yang tepat, menghadiri acara, bertukar ide, dan menempatkan diri dalam situasi di mana kamu bisa bertemu orang-orang tersebut. Pada dasarnya, lingkungan itu seperti cermin. Ia memantulkan dan memperkuat siapa kamu. Jika kamu ingin mengubah hidupmu, kamu harus mengubah apa yang ada di sekitarmu. Dan transformasi ini tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses yang membutuhkan kesadaran dan pilihan yang terus-menerus. Kamu harus bersedia mengatakan tidak pada apa yang sudah tidak berguna, meskipun itu terasa tidak nyaman. Karena saat lingkunganmu mulai mendukung tujuanmu, semuanya menjadi lebih ringan. Peluang tampak muncul lebih sering, motivasi diperbarui, dan kemajuan menjadi tak terhindarkan. Faktanya, tidak ada yang mencapai hal besar sendirian. Kamu mungkin memulai perjalanan sendiri, tetapi untuk pergi jauh, kamu akan membutuhkan orang yang tepat di sisimu. Dan ketika kamu menemukan orang-orang itu, kamu menyadari bahwa pertumbuhan bukan hanya individu, melainkan kolektif. Semua saling mendukung, semua belajar dan semua maju bersama. Pada titik itu, kamu memahami bahwa membentuk lingkunganmu adalah salah satu keputusan paling strategis dan kuat yang bisa kamu buat. Melihat bahwa sesuatu itu mungkin adalah salah satu langkah terpenting untuk mengubah keinginan menjadi kenyataan. Aku tidak berbicara tentang optimisme naif, tetapi tentang pemahaman yang dalam dan hampir logis bahwa apa yang kamu inginkan memang bisa terjadi. Perbedaan antara mereka yang mewujudkan dan mereka yang hanya bermimpi bukanlah keberuntungan, melainkan cara setiap orang menafsirkan kemungkinan. Kebanyakan orang melihat sebuah tujuan dan bertanya pada diri sendiri, apakah itu mungkin? Namun orang yang berhasil bertanya bagaimana mereka akan mewujudkannya. Perubahan kecil dalam pertanyaan ini mengubah jalur secara keseluruhan. Saya telah menyaksikan ini berkali-kali, termasuk pada diri saya sendiri. Selama bertahun-tahun, saya sering melakukan perjalanan ke Kuala Lumpur. Perjalanan udara memakan waktu sekitar 25 jam. Dan untuk memanfaatkan waktu tersebut, saya menggunakan penerbangan itu untuk bekerja pada ide-ide, menganalisis angka, dan memikirkan strategi. Saat salah satu perjalanan tersebut, saya menulis angka 1 juta diikuti oleh 6 nol di selembar kertas. Itu bukan sekadar angka indah, melainkan sebuah target. Saat merenung, saya menyadari bahwa orang-orang yang mencapai tingkat itu tidak bergantung pada satu sumber penghasilan saja. Kesadaran ini sangat jelas bagi saya, hingga saya menciptakan konsep yang saya sebut sumber penghasilan ganda. Sejak saat itu, semuanya berubah. Saya tidak lagi bertanya apakah saya bisa mencapai 1 juta, melainkan berapa banyak sumber penghasilan yang diperlukan dan bagaimana saya dapat menciptakannya. Perubahan sudut pandang ini membuka ruang untuk melihat jalan-jalan yang sebelumnya tidak ada. Ketika Anda memutuskan sesuatu itu mungkin, pikiran Anda secara otomatis mulai mencari koneksi, peluang dan sumber daya yang dapat membawa Anda ke sana. Seolah-olah otak Anda diprogram untuk menemukan solusi, bukan mengumpulkan alasan. Contoh kuat dari hal ini adalah Mark Victor Hansen. Ketika saya berbagi ide mengajarkan orang menciptakan sumber penghasilan ganda, dia sangat bersemangat hingga tidak bisa tidur malam itu. Kemudian, dia memutuskan menerapkan pola pikir kemungkinan ini
ke proyeknya sendiri, menulis dan menjual buku. Bukan hanya beberapa ribu, dia menetapkan target berani menjual 50 juta kopi. Saya mengakui, meskipun sudah melihat banyak pencapaian yang tidak terduga, saya pikir dia berlebihan. Tapi baginya, pertanyaannya bukan apakah akan terjual, melainkan bagaimana menjualnya. Hasilnya, dia tidak hanya mencapai target, tapi melampauinya dengan menjual lebih dari 72 juta kopi sebelum tenggat waktu. Dan sekarang seri itu sudah terjual lebih dari 1 miliar kopi. Ini adalah kekuatan percaya dengan keyakinan dan bertindak berdasarkan kepercayaan itu. Saat Anda memahami bahwa sesuatu bisa dilakukan, tidak masalah apakah orang di sekitar Anda setuju atau tidak. Seringkali mereka akan mengira Anda bermimpi terlalu tinggi atau jauh dari kenyataan. Namun, kenyataan yang mereka pertahankan hanyalah cerminan dari batasan yang mereka terima sendiri. Jika Anda membiarkan diri terpengaruh oleh itu, Anda akan memperkecil tujuan Anda sampai sesuai dengan kepercayaan orang lain, dan Anda tidak memulai perjalanan ini untuk itu. Rahasianya adalah mempertahankan visi sampai menjadi tak terelakkan. Itu berarti terlibat secara emosional dengan tujuan, memvisualisasikan hasilnya secara rinci, dan merasakan bagaimana rasanya saat tercapai. Emosi adalah bahan bakar tindakan, dan tindakan adalah yang mewujudkan tujuan. Saat Anda membayangkan diri Anda sudah menjalani apa yang diinginkan, tubuh dan pikiran mulai bekerja seolah itu hanya masalah waktu. Seperti Anda sedang latihan untuk realitas baru sampai menjadi nyata. Jika Anda masih meragukan sesuatu itu mungkin, lihatlah alam. Sebiji benih kecil mampu tumbuh menjadi pohon raksasa. Sel telur yang dibuahi tunggal bisa menghasilkan manusia. Proses-proses ini mengikuti hukum, dan Anda juga demikian. Tidak ada batasan apa yang bisa Anda ciptakan, kecuali yang Anda tetapkan dalam diri sendiri. Ketika Anda benar-benar memahami ini, Anda akan berhenti bertanya apakah mungkin, dan mulai bertanya langkah apa yang akan Anda ambil berikutnya untuk mewujudkannya. Dan saat itulah hidup Anda mulai berubah secara tak terbalikan. Jika ada satu hal yang ingin Anda bawa dari video ini, itu adalah bahwa tidak ada yang dimulai di dunia fisik. Semua dimulai dalam pikiran Anda, dalam kejelasan tentang apa yang Anda inginkan, dan dalam keyakinan tak tergoyahkan bahwa itu bisa dicapai. Lingkungan tempat Anda hidup, orang-orang yang Anda kelilingi, harga yang Anda rela bayar, dan cara Anda memberi makan visi setiap hari hanyalah perpanjangan dari titik pusat ini. Disinilah kebanyakan orang tersesat. Mereka pikir mereka harus melihat untuk percaya. Padahal sebenarnya mereka harus percaya untuk melihat. Sejak saat Anda memutuskan, segala sesuatu di sekitar Anda mulai selaras, meskipun pada awalnya tampak tak terlihat. Ini adalah kunci yang memisahkan para pemimpi dari mereka yang benar-benar mewujudkan. Sekarang, jika Anda menerapkan apa yang kita bicarakan di sini, Anda akan mulai merasakan perubahan halus namun kuat dalam kehidupan sehari-hari Anda. Tapi ini baru permulaan. Di video berikutnya, kita akan naik satu tingkat lagi dalam evolusi kebijaksanaan Anda. Dan Anda akan menjadi setidaknya 1% lebih baik daripada sekarang. Dan 1% itu, yang terkumpul setiap hari, akan sepenuhnya mengubah hidup Anda. Jadi klik sekarang video yang muncul di layar Anda, karena apa yang akan saya tunjukkan di sana adalah kelanjutan alami dari perjalanan ini. Terima kasih banyak telah bersama saya hari ini, dan saya akan menunggu Anda di sana.